Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Semoga sahabat tani sehat selalu. Di kali ini kita akan mencoba membahas suatu hal yang asing dalam dunia pertanian, yaitu sebuah benda yang berbentuk serbuk dan tepung yang biasanya orang-orang zaman dulu memakainya untuk menjadi bagian atau bagian bahan dari untuk mengobati sakit gigi atau memperkuat gigi. Dan juga biasanya dari dulu banyak masyarakat yang menggunakan serbuk ini untuk mengobati jerawat dan juga biasanya untuk mengobati penyakit kulit seperti panu, kurap ataupun kudis. Tetapi tentu saja dengan dosis-dosis yang tepat ya, karena jika tidak melalui dosis yang tepat, jika digunakan untuk bagian dari kesehatan, akan bisa membakar kulit, karena dari sifat dari serbuk ini adalah antibakteri dan juga anti jamur. Biasanya orang zaman dulu juga memakai serbuk ini untuk memakan sirih, sehingga tepung atau serbuk ini terkenal dengan sebutan kapur sirih, di mana bahan-bahan pembuatan kapur sirih ini berasal dari cangkang kerang ya, baik itu cangkang kerang di air tawar maupun di air laut, dan juga campuran dari endapan dari batu kapur yang tercampur dengan air. Kandungan dominan pada kapur sirih ini adalah CaCO3 ya, tapi karena ada reaksi kimia jika dicampur dengan air maka akan berubah menjadi CaO ya, atau kalsium oksida. Kemudian, apa hubungannya kapur sirih dengan dunia pertanian? Jarang sekali orang mengetahui manfaat kapur sirih untuk tanaman atau tumbuhan. Saya akan mencoba mencontohkan bagaimana mengaplikasikan kapur sirih kepada tanaman. Di sini saya akan mencampurkan 3-5 gram kapur sirih ke dalam larutan 1 liter air. Jika menggunakan 2 liter air maka bisa menggunakan 5-10 gram. Jangan sampai lebih karena nanti bisa overdosis dan menyebabkan klorosis di daun tanaman. Tapi jika dosis tepat, itu tidak akan masalah, malah akan membantu tanaman, terutama memperkuat tanaman pada cuaca ekstrim seperti saat ini, yaitu di mana di saat ini peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Dan kapur sirih ini juga bisa menjadi pengganti fungisida kontak. Jika teman-teman tidak memiliki fungisida kontak seperti antrakol, sahabat tani atau teman-teman bisa menggunakan kapur sirih ini sebagai pengganti. Karena kapur sirih ini bentuknya adalah tepung, maka dia akan mengendap ya. Jika dicairkan ke dalam air maka di sini akan terdapat endapan ya. Maka setelah melarutkan, jangan langsung dimasukkan ke sprayer atau ke tangki, tapi didiamkan dulu 1 menit sehingga endapan itu turun ke bawah, sehingga tidak akan menutup kepala dari sprayer saat disemprotkan. Mungkin untuk pemanfaatan kapur sirih ini di dalam dunia pertanian, petani-petani di desa atau di kampung sudah biasa menggunakan kapur sirih ini, tapi petani modern zaman sekarang terutama di kota kebanyakan masih belum tahu manfaat kapur sirih untuk tanaman. Di saat masukkan cairan kapur sirih ke dalam sprayer, jangan sampai endapan kapur sirih ini ikut masuk ke dalam sprayer, ditakutkan nanti akan menutup ya, lubang dari kepala sprayer sehingga penyemprotan airnya akan tersumbat. Pengaplikasian untuk penyemprotan kapur sirih ini bisa dilakukan pagi atau sore hari. Dan alangkah baiknya jika tanaman baru diguyur hujan, ditunggu beberapa menit kemudian, 15 menit atau 30 menit setelahnya, bisa juga dilakukan penyemprotan kapur sirih ini untuk mencegah berkembang biaknya jamur dan juga penyakit, karena kapur sirih ini memiliki pH yang sangat basa ya, sehingga jamur akan sulit berkembang. Kapur sirih juga bisa diterapkan dengan aplikasi dikocor di media tanam atau di lahan untuk menaikkan pH dan juga mengantisipasi perkembangan dari jamur fusarium dan phytophthora, karena seperti saya katakan kapur sirih memiliki basa yang kuat sehingga jamur sulit untuk berkembang biak. Selain itu, kegunaan dari kapur sirih adalah bisa mempercepat pemulihan sel-sel tanaman yang rusak karena kandungan yang ada pada kapur sirih. Kapur sirih memiliki kandungan yang sangat bermanfaat untuk tanaman karena termasuk ke dalam unsur hara. Contohnya seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan juga silika. Nah, disinilah unsur silika inilah yang akan memperkuat tanaman, untuk membantu tanaman bertahan dari cuaca ekstrim dan juga penyakit. Kemudian fosfor juga di sini membantu untuk pembentukan sel-sel baru pada tanaman. Dan seperti kita tahu bahwa magnesium sangat berguna sekali ya untuk pembentukan klorofil di daun dan juga perbaikan sel-sel di daun yang rusak. Kemudian kalsium juga membantu untuk pemecahan dan pemanjangan sel dari tanaman
dan memperkuat tanaman dari serangan penyakit. Karena di sini buah akan menjadi lebih kuat, kulitnya menjadi lebih tebal, dan di sini daun juga akan lebih tahan terhadap serangan jamur dan juga penyakit. Jadi semprotkan ke seluruh bagian tanaman dengan output air yang keras, dan juga partikel yang lebih besar sehingga lengket dengan baik di buah dan di daun, karena pengaplikasian yang kita lakukan tanpa perekat. Penyemprotan fungisida, insektisida ataupun pupuk yang sifatnya sistemik yang masuk ke dalam sel-sel tanaman, penyemprotannya harus dengan cara pengembunan supaya lebih efektif. Tapi jika sifatnya kontak seperti kapur sirih ataupun fungisida yang berbentuk tepung, maka output dari sprayer partikel airnya harus lebih besar dan lebih keras. Apalagi jika tanaman dalam kondisi basah sehingga nanti larutan yang menempel pada daun tidak terbawa air hujan yang menempel pada tanaman. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.